Orang yang berwasiat ini sebaiknya lisannya tidak keluh. Famata tara'al musi maradun mana'ahu minan nutqi, maka sekiranya seorang berwasiat itu dia lidahnya ya keluh misalnya, maka fa innal wasiyah la tasih, maka wasiatnya tidak sah. Namun dalam hal ini ya, jika misalnya dia berisyarat dan isyarat dipahami oleh manusia, maka wasiatnya pun bisa menjadi sah. Man kataba wasiyatan wa lam yashhad 'alaiha jazat. Barang siapa yang menulis suatu wasiat kemudian ternyata belum dipraktikasikannya, maka dibolehkan sepanjang dia, orang yang wasiat itu, yang diwasiatkan tidak mengetahui kalau dia berbuat wasiat. Malam ya'lam annahu qad raja'a fiha fatubtilu hina idzin wala tunaffat. Maka jika diketahui dia menarik wasiatnya, maka wasiatnya batal dan tidak dilaksanakan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang ini setelah kita melaksanakan salat duhur, kita akan mengkaji sebuah materi yang kami beri judul akad wasiat dalam akad produktif, yang mana kita mengetahui dalam Al-Quran kata wasiat disebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya yaitu Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Setelah harta waris itu dibagi, setelah wasiat ditunaikan dan hutang dilunaskan. Disebutkan dalam tafsir, hadhil furud wal ansiba wal mawarith innama turaddu wa tustahaqqu ba'da naz'id duyun allati 'ala al-mayyit lillahi wal adanamiyyin. Bahwasanya fard waris ataupun bagian-bagian waris itu diberikan dan disampaikan kepada yang berhak setelah hutang-hutang dilunasi, hutang yang kewajiban atas mayit lillah walil adamiyyin, hutang kepada Allah ataupun hutang kepada sesama anak Adam. Wa ba'dal wasaya allati qad awsa al-mayyit biha ba'da mautih, dan juga harta waris dibagi setelah wasiat-wasiat yang diwasiatkan oleh mayit setelah kematiannya. Artinya mayit bisa jadi sebelum wafatnya telah berwasiat ya, dan wasiatnya ini dilaksanakan setelah kematiannya. Fal baqi an dzalik huwa at-tirkah allati yastahiqquhu al-warathah. Maka yang tersisa setelah hutang dilunasi dan setelah wasiat tunaikan, maka itu menjadi tirkah yang akan menjadi hak ahli waris. Insyaallah kajian kita seperti ini, yaitu tentang akad waris, tentang akad wasiat. Kemudian kita akan bahas tentang wakaf produktif, dan pada bagian akhir kita akan membahas akad wasiat dalam wakaf produktif. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat ada berbagai cara seseorang mendapatkan harta, di antaranya yaitu dengan pertukaran ya, saling bertukar. Ini zaman dahulu, yaitu barter antara satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Ada orang yang punya, misalnya penjahit, dia punya baju, yang lainnya petani, dia punya ikan, maka saling bertukar. Yang berikutnya adalah al-warathah, yaitu pewarisan. Jadi saling mewariskan antara satu dengan yang lain, yang mana waris ini
bisa berdasarkan hubungan nasab, bisa dengan hubungan pernikahan, dan juga bisa dengan sebab wala. Kemudian berikutnya adalah menghibahkan, ya, satu orang memberikan kepada orang yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah dengan cara mewasiatkan, memindahkan harta dia kepada orang lain dengan cara memberikan wasiat, dan wasiat ini tunaikan, ya, berkenaan dengan hartanya nanti. Kemudian berikutnya adalah an-nama' at-tabi'i, pertambahan alami. Ya, misalnya seseorang pernah beli rumah di tahun 2000, harganya ketika itu 200 juta. Kemudian berkembang secara alami, ternyata harga rumah sekarang harganya sudah mencapai 700 juta. Jadi secara nilai lebih tinggi. Kemudian berikutnya adalah jual beli. Ya, berjual beli, saling bertukar. Satu orang butuh dengan barang dan dia punya alat tukar, maka terjadilah jual beli. Demikian juga yang berikutnya adalah luqatah. Luqatah ini harta yang Allah berikan kepada seseorang dengan cara, ya, yang kadang-kadang kita tidak menyangkanya. Ya, ada orang yang punya barang misalnya terjatuh, kemudian ada yang menemukan. Setelah diumumkan, setelah masa lebih dari 1 tahun, ternyata tidak ada yang mengambilnya, maka dibolehkan secara syar'i untuk memiliki barang tersebut. Yang berikutnya adalah wakaf. Wakaf ini, ya, seseorang mewakafkan hartanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga, yang mana harta ini tidak boleh secara pokoknya hilang, namun yang boleh diambil adalah hasil pengembangannya. Kemudian banyak cara-cara lain yang juga tentu saja sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, salah satu dari cara memindahkan kepemilikan adalah dengan wasiat. Kata wasiat ini kalau kita melihat dari asal katanya, itu bisa bermakna dua. Yang pertama adalah, ya, tausiyah. Ya, tausiyah sekarang ini, ya, saya memberikan sebuah, ya, kajian ceramah dalam rangka sebenarnya juga artinya adalah memberikan tausiyah. Tausiyah berasal dari kata-kata yang sama, yaitu wassa yusi. Kemudian yang kedua adalah mendermakan harta, ya, setelah kematian. Ini istilah yang kedua, at-tabarru' bil mal ba'dal maut. Memberikan harta yang mana harta ini akan diberikan tapi setelah kematian seseorang. Kalau kita melihat dari ketentuan dalam kompilasi hukum Islam, disebutkan tentang definisi wasiat, yaitu pemberian sesuatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Jadi ada beberapa ketentuan di sini. Yang pertama adalah bisa kepada orang atau bisa kepada lembaga. Yang kedua adalah setelah pewaris wafat, meninggal dunia. Hikmah dari dibolehkannya atau disyariatkannya wasiat ini, yaitu dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha tasaddaqa alaikum bithuluthi amwalikum ziyadatan fi a'malikum. Sesungguhnya Allah bersedekah atasmu dengan sepertiga hartamu sebagai tambahan atas amal-amalmu. Fad'uha haitsu syi'tum, maka letakkanlah dimanapun kamu inginkan. Nah, dalam hadis ini ada pelajaran bahwasanya wasiat ini adalah dalam rangka untuk menambah kebaikan. Kebaikan yang bisa jadi ketika dia masih hidup, ya, dia belum mendapatkan kebaikan itu dari hartanya. Lam yatadarak biha ma fatahu, supaya dia dapat mendapatkan apa yang selama dia hidup dia luput dari kebaikan-kebaikan hartanya. Nanti menjelang wafat baru dia ingat. Ya, menjelang wafat baru dia ingat, ataupun ketika dia masih sehat dalam wafatnya, dia ingat bahwa saya punya harta yang sangat banyak. Kalau saya meninggal dan tidak ada kebaikan dari apa yang saya kerjakan, yang saya usahakan,
maka tentulah saya akan mendapatkan ya sesuatu yang sia-sia saja. Nah, maka dibolehkannya wasiat ini dalam rangka untuk menambah kebaikan-kebaikan kita setelah wafatnya kita. Kemudian berkenaan dengan dalil hukum, tadi disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Demikian juga dalam ayat 12 ya, disebutkan min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain, min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Ya, ada 4 kali penyebutan kata wasiat. Dalam hadis disebutkan ma haqqu mri'in muslimin lahu ma yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Artinya tidak ada hak seorang muslim yang punya sesuatu yang ingin dia wasiatkan, kemudian dia bermalam 2 malam, kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya. Artinya dia punya sesuatu yang mana sesuatu ini adalah hak orang lain. Ya, dia punya misalnya hutang. Ya, hutang ini kadang-kadang keluarga kita tidak tahu bahwa kita punya hutang. Ya, sebuah transaksi yang kadang-kadang hanya disaksikan oleh 2 orang saja. Tapi kita tahu bahwasanya itu hutang yang milik orang lain, harta milik orang lain, menjadi wasiat. Maka kita meneruskan wasiat kepada saudara kita. Kaum muslim rahimakumullah, hukum wasiat ini bisa ada 4. Yang pertama adalah al-wujub, artinya wajib. Yang kedua istihbab, dianjurkan atau mandub. Yang ketiga adalah al-karahah, makruh. Dan yang keempat adalah at-tahrim atau haram. Jadi ada 4 kondisi di mana wasiat itu berlaku. Yang pertama adalah wajib. Kapan wajib? Yaitu idza kana 'alal insani dainun la bainata bihi wala ahad ya'rifuhu illallah. Kalau dia punya hutang kepada orang lain dan tidak ada bukti, ya, tidak ada bukti kecuali hanya dia dengan Allah saja, nah maka ketika itu dia wajib untuk menuliskan wasiat. Kemudian yang berikutnya adalah dikatakan wasiat kalau dikatakan al-wasiyah lil aqrabin alladhi lam yakun lahu haqqun fil irth. Kalau dia punya harta yang banyak, kemudian dia ingin memberikan kepada kerabatnya yang mana mereka adalah orang-orang yang fuqara, mereka tidak mendapatkan wasiat, mereka tidak mendapatkan waris, mereka tertutup dari mendapatkan waris, ya maka dalam hal ini juga fahuna tajib alaihil wasiyah lihaulal aqarib. Maka ketika itu dia kalau dia ingin memberikan, maka menuliskan wasiat ketika itu menjadi sebuah kewajiban. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan wasiat juga adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sesuatu yang harus kita sampaikan, bahwa saya masih ada hutang begini, hutang begitu, ya sebelum kematian kita, supaya apa? Supaya ditunaikan dari harta kita. Misalnya tentang hutang zakat, ya belum zakat dari harta yang sudah masuk haulnya, maka dia harus menuliskan wasiat tersebut. Demikian juga dengan hutang-hutang yang berkenaan dengan nazar. Dia pernah bernazar, kemudian nazarnya itu terpenuhi, ya hutang pada Allah, maka dia harus menyampaikan kepada ahli warisnya bahwa saya wasiatkan untuk membayar nazar saya. Kemudian berikutnya adalah hukum yang kedua, sifatnya adalah mustahab atau sunnah. Kapan dikatakan sunnah? Yaitu bahwa jika orang yang berwasiat itu dza malin wa indahu warathah, dia orang yang punya harta, berharta banyak, dan dia punya ahli waris, walakinnahum aghniya, tapi ahli warisnya ini adalah orang yang kaya, wa kadza aqaribuhu la hajata lahum bil mal. Demikian juga dengan kaum kerabatnya, ya, mereka tidak butuh kepada harta tersebut, harta yang dia miliki. Artinya tanpa harta yang dia wariskan juga, maka mereka adalah orang-orang yang sudah berkecukupan. Maka dalam hal ini berwasiat adalah sifatnya sunnah.
Demikian juga dengan wa taqul wasilah mustahabbah bi an yusa bi syai'in min malihi yusraf fi sabilil bir. Dia berwasiat untuk menginfakkan hartanya di jalan yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, agar supaya hartanya itu bisa bermanfaat setelah wafatnya dan dia mendapatkan banyak kebaikan. Suatu saat ya Rasulullah SAW mengunjungi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu beliau sedang sakit ya. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, usi bimali kulli, apakah aku boleh berwasiat dengan hartaku semuanya? Kata Rasulullah, la. Fasyatr, kalau gitu setengahnya. Kata Rasulullah, la, jangan. Fathuluth, kalau gitu sepertiganya. Maka dia mengatakan ats-tsuluts. Ya, di sini ada sebuah pembolehan dari Nabi SAW untuk berwasiat sepertiga dari harta. Kemudian berikutnya adalah makruh. Kapan dikatakan makruh? Idza kana malul wasiyah malul musi qalilan wa warathatuhu muhtajun. Kalau sekiranya harta dari orang yang berwasiat ini sedikit, padahal ahli warisnya sangat butuh kepada harta tersebut. Ya, kita mau sangat ingin beramal setelah kematian kita. Tapi sayang, ya, antara apa yang kita inginkan dalam beramal itu dengan harta yang kita tinggalkan, yang kita miliki saat ini, ternyata tidak sebanding. Maka kita berwasiat ketika itu, ya, kita melihat dulu ahli waris kita. Anak saya, misalnya anak dalam keadaan sangat butuh untuk biaya, ya, sangat butuh untuk tempat tinggal. Mereka orang-orang yang belum bisa untuk ya mandiri dalam berusaha, dalam bekerja misalnya. Maka kita dalam memberikan harta tersebut sebagai wasiat dimakruhkan. Kenapa? Karena utamakan dahulu ahli waris kita. Rasulullah SAW bersabda ya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau ingin berwasiat lebih dari sepertiganya, beliau mengatakan, innaka in tadhara warathataka agniya khairun min an tadharahum 'alatan. Sesungguhnya ketika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka berkecukupan, ya, mereka kaya, maka itu lebih bagus daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan 'alatan, miskin. Ya, kenapa miskin? Karena tadi kita mau beramal setelah kematian kita dengan berwasiat harta yang banyak kepada orang lain atau kepada suatu lembaga. Nah, sehingga keluarga kita dalam keadaan yang tidak berkecukupan. Ya, yatakaffafunan nas, mereka ketika kita tinggalkan dalam keadaan fakir, mereka menjadi orang yang minta-minta kepada manusia. Kemudian berikutnya adalah kondisi yang keempat dari wasiat adalah haram. Kapan menjadi haram? Yang pertama adalah an yusi bi ziyadah an thuluthi malihi. Kalau dia berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, fa innahu la yajuz lahu dzalik, yang demikian itu tidak boleh karena melanggar dari hadis Nabi SAW. Ya, tadi ada sahabat yang mengatakan, bolehkah aku menyumbang atau mewasiatkan semua hartaku? Tidak boleh. Seperduanya tidak boleh, sepertiganya baru dibolehkan. Artinya lebih dari sepertiga, ya, itu diharamkan atau tidak dibolehkan. Kemudian di sini ada ketentuan dalam fikih. Demikian juga dalam KHI, kompilasi hukum Islam. Walakin hal yuqal bi annahu idza ajazaha al-warathah tasiru halalan. Bagaimana kalau misalnya para ahli waris ketika mereka sepakat untuk membolehkan wasiat lebih sepertiga, apakah itu boleh? Maka dalam kompilasi hukum Islam dikatakan, jika dibolehkan oleh ahli waris, mereka menyetujui, maka berwasiat lebih dari sepertiga itu boleh untuk dieksekusi. Kemudian yang kedua, hukum wasiat yang juga terlarang adalah antakunal wasiyah liwarith. Dia berwasiat dan wasiatnya untuk ahli waris. Mengapa demikian? Karena ahli waris sudah mendapatkan fard waris atau bagian-bagian waris. Rasulullah mengatakan, innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyata liwarith
Sesungguhnya Allah sudah memberikan kepada setiap pemilik hak haknya, ya, pemilik hak waris haknya. Fala wasiyata liwarith, maka tidak boleh kita berwasiat kepada ahli waris. Siapa ahli waris itu? Yang tidak terhalang adalah pasti yang pertama anak kita. Ya. Ini kebanyakan kita memberikan wasiat, misalnya ya, abi kasih wasiat kepada anak pertama dapat rumah sana. Bisa jadi ya, ketika kita berwasiat ternyata ada anak lain yang tidak mendapatkan bagian dari harta kita. Nah, ini menjadi potensi konflik setelah kita wafat. Maka tidak boleh dalam hal ini. Yang berikutnya adalah yang tidak terhalang juga kepada istri. Nah, ini biasanya juga wasiat kepada istri menjadi konflik. Kemudian dalam KHI disebutkan wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Ya. Namun ini KHI ya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat dari rukun-rukun wasiat ada 4, yaitu yang pertama pewasiat, yang kedua penerima wasiat, jadi orang yang mau meninggal, yang kedua adalah orang yang akan menerima wasiat kita, dan yang ketiga adalah harta yang diwasiatkan, dan yang keempat adalah lafaz atau sighah. Misalnya kita mengatakan usitu bikadza li fulan, aku mewasiatkan untuk memberikan ini kepada fulan. Atau ada mungkin ucapan yang lain, au ja'altu li fulan thulutsa mali ba'da mauti. Dia mengatakan aku menjadikan bagi si fulan sepertiga hartaku setelah wafat. Maka ini adalah sigoh-sigoh yang dikatakan sebagai ungkapan-ungkapan yang wasiat, lafaz-lafaz wasiat. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian bagi pewasiat sendiri disebutkan di dalam KHI ya, bahwasanya orang yang berwasiat itu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Meskipun dalam ketentuan fikih disebutkan lil musi an yakuna balighan. Jadi ada perbedaan di sini antara KHI dengan fikih. Kalau fikih cukup menyebutkan cukup bahwasanya seorang yang berwasiat itu mencapai usia baligh. Fala tasihhu sabi, wasiatus sabi, maka tidak sah kalau wasiat itu diucapkan atau diwasiatkan oleh seorang yang masih kecil. Wa in kana mumayyizan, sekalipun dia sudah mumayyiz. Ya, jadi tidak boleh. Jadi ada batas umur yang di mana di sini tidak boleh dilanggar. Kemudian yang berikutnya adalah berkenaan dengan pewasiat, kaunuhu aqilan. Dia adalah orang yang akalnya sehat, karena ini ingin mewasiatkan harta, memberikan harta. Ya mungkin kalau kita berwasiat harta dengan harta-harta yang masih ya jutaan, masih sedikit. Tapi di antara beberapa orang mungkin ya, tidak sedikit orang yang punya harta mungkin bermiliar-miliar, dia ingin mewasiatkan. Maka tentu saja ketika berwasiat kaunuhu aqilan, dia harus berakal sehat. Fala tasihhu wasiatul majnun, maka tidak sah wasiat diucapkan oleh seorang yang majnun, orang yang gila, atau al-mughma alaih, orang yang pingsan, atau ada orang yang mabuk ya. Fa in kana fi qahyanan fa inna wasiyatuhu tasihhu hala ifaqatuhu. Ketika dia ada orang yang mabuk ya, misalnya nih, maka sah wasiatnya kalau dalam keadaan dia sehat dari mabuknya. Kemudian yang berikutnya adalah qaunu al-musi hurran, dia adalah seorang yang merdeka, dia bukan budak. Dalam KHI disebutkan bahwasanya selain dari umurnya sekurang-kurangnya 21 tahun, maka seorang yang berwasiat itu berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dalam mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain. Ini sifat-sifat dari seorang yang berwasiat. Kemudian berikutnya, ini sangat penting, bahwasanya orang yang berwasiat tersebut adalah orang yang tidak berhutang. Mengapa tidak berhutang? Agar supaya ketika dia berwasiat ternyata punya hutang, hutangnya dibayarkan dahulu,
dan bisa jadi hutangnya lebih banyak daripada ya harta yang dia miliki, maka habislah hartanya. Maka an yakuna badinan dainan yastaghriqu kullamalihi fa in kana kadzalik fa innal wasiyata la tasih. Maka sekiranya ada wasiat, ada harta yang habis ya karena membayar hutangnya, maka wasiatnya menjadi tidak sah atau menjadi batal. Kenapa? Karena sadadad dain muqaddamun ala tanfidhil wasiyah. Karena membayar hutang itu lebih didahulukan daripada melaksanakan wasiatnya. Kemudian berikutnya adalah kaunuhu mukhtaran lil wasiyah qasidan laha. Orang yang wasiat itu adalah orang yang atas kemauannya, qasidan laha, memang dia ingin bermaksud untuk berwasiat tersebut. Fa in kana hazilan aw mukhtian aw mukrahan, maka kalau dia tidak serius, dia hanya bercanda, atau dia dalam tekanan, dipaksa, fa innal wasiyah la tasih, maka wasiatnya tidak sah. Kemudian berikutnya adalah an yakuna mahjuran alaihi lisafihi idza arada al-isa. Dia tidak terharang karena kurang akar ya, akalnya kurang, atau katakanlah dia seorang yang pikun. Kenapa demikian? Karena kalau orang yang pikun biasanya ya dia tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkannya. Nah, sehingga dia dalam bertasarruf pun diwakili oleh anak-anaknya atau oleh walinya ya. Yang berikutnya adalah an yakunal musi mu'taqalal lisan. Orang yang berwasiat ini sebaiknya lisannya tidak keluh. Famata tara'al musi maradun mana'ahu minan nutqi, maka sekiranya seorang berwasiat itu dia lidahnya ya keluh misalnya, maka fa innal wasiyah la tasih, maka wasiatnya tidak sah. Namun dalam hal ini ya, jika misalnya dia berisyarat dan isyarat dipahami oleh manusia, maka wasiatnya pun bisa menjadi sah. Kemudian berikutnya adalah yajuzu liman awsa bi syai'in ba'da mautih an yarji'a fihi aw yughayyiru kama yasha. Seorang berwasiat itu ya, dia wasiat setelah kematiannya, kemudian ternyata dia masih hidup. Dia sudah menulis wasiat, ternyata dia masih hidup, maka dia masih boleh untuk meninjau ulang wasiatnya kapanpun dia inginkan. Sebagaimana Umar berkata, yughayyirur rajulu min wasiyatihi ma yasha, seseorang boleh untuk merubah atau mengganti atau meninjau ulang wasiatnya sekehendaknya dia. Ya, misalnya saya mengatakan, saya mewasiatkan ini kepada si fulan untuk memberikan ini, tapi ternyata dia berganti, berubah pikiran, maka dia mencoret lagi wasiatnya, nggak jadi ya. Kemudian berikutnya, man kataba wasiyatan wa lam yashhad 'alaiha jazat. Barang siapa yang menulis suatu wasiat kemudian ternyata belum dipraktikasikannya, maka dibolehkan sepanjang dia, orang yang wasiat itu, yang diwasiatkan, tidak mengetahui kalau dia berbuat wasiat. Malam ya'lam annahu qad raja'a fiha fatubtilu hina idzin wala tunaffat. Maka jika diketahui dia menarik wasiatnya, maka wasiatnya batal dan tidak dilaksanakan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita masuk ke dalam ketentuan wakaf. Ini wasiat cukup banyak insyaallah ya. Kita masuk ke ketentuan wakaf produktif. Wakaf produktif, kalau kita mendengar kata wakaf ya, maka yang terlintas dalam pikiran kita yang pertama masjid, yang kedua kuburan, yang ketiga adalah madrasah atau sekolah atau asrama. Ya, ini yang umum kita ketahui wakaf seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat wakaf adalah tahbisul asl fala yuwarrath wala yuba' wala yuhab, yaitu menahan aslinya, menahan asal hartanya atau pokok hartanya
sehingga tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, dan tidak boleh juga dihibahkan. Jadi kalau seorang sudah mengikrarkan wakaf, misalnya tanah ini saya wakafkan untuk madrasah, dan sudah sah ikrar wakafnya di KUA misalnya, ya, maka ketika itu tidak boleh menjadi harta waris. Demikian juga tidak boleh dijual dan tidak boleh untuk dihibahkan. Wa tasbilu thamrah liman waqifat alaih, dan hasil dari wakaf tersebut, pengembangan wakaf tersebut, maka diberikan kepada orang-orang yang memang ditentukan dalam ketentuan penerima wakafnya.